Shalom, senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada ibadah hari ini, Minggu 20 Februari 2022. Kami mengucapkan selamat datang di kanal MDC Medan. Doa kami, kiranya Anda sekalian diberkati dengan pelayanan ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan sabda Tuhan dengan segenap hati. Sebelumnya, mari kita simak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa, 22 Februari 2022, pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dan passcode doa malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA di nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA di nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA pada nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di depan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 31 ayat 14. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Berkatalah dengan segenap hati, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah yang aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mari kita berdoa. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta kami dan semua yang ada. Maha kuat, maha kasih, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Syukur buat karya tangan-Mu dalam hidup kami. Kini kami, umat-Mu datang memuji-Mu dengan segenap hati. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati umat-Mu yang beribadah. Hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa kami berserah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Dimanapun kita hari ini berada, saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sebab Dia Allah terbesar dan termulia. Haleluya. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sebab Engkau Allah kami, Engkau Allah kami yang luar biasa. Yes. Senap hati aku memuji, senap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar
Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan dan saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, perkasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku, sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, disorakan haleluya. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Ajaib kekuatan-Mu. Oh Tuhan. Mari angkat penyembahan ini bersama kami, saudara. Betapa ajaib kekuatan-Mu, Kau bebaskanku dari belenggu. Engkau Allah penyelamatku, menjamin hidupku. Kau berikanku
hidup yang baru. Betapa besar pertolongan-Mu, lewati badai yang menerpaku. Engkau selalu bersamaku di dalam setiap waktu. Kau berikanku kekuatan baru. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ada karena-Mu, oh Tuhan. Betapa besar pertolongan-Mu, Betapa besar pertolongan-Mu, lewati badai yang menerpaku. Engkau selalu bersamaku di dalam setiap waktu. Kau berikanku kekuatan baru. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ada Kau melepaskan kami, Kau lepaskanku dari gelora hidup. Oh Allah pertolonganku, kini ku rindu untuk menyenangkan-Mu. Kau sumber kehidupanku. Kau lepaskanku dari gelora hidup. Oh Allah pertolonganku, kini ku rindu untuk menyenangkan-Mu. Kau sumber kehidupanku. Dengan iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ada dengan iman, iman ku melangkah, dengan kekuatan-Mu Tuhan aku tenang.
jemaat Tuhan, mari ambil waktu pagi hari ini, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau besar Tuhan, Kau besar, pertolongan-Mu nyata. Mari alami Tuhan pagi ini bersama-sama. Mari datang lebih lagi sembah Dia. Mari penuhi setiap hati kami Tuhan. Dimanapun kami hari ini berada Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus mengalir, dengan kekuatan-Mu aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Aku ada. Mari umat Tuhan katakan lebih lagi dengan iman. Dengan iman ku melangkah. Amin. Dengan kekuatan-Mu aku tenang, karena Kau Allah besertaku. Kami ada Tuhan, aku ada karena-Mu ya Tuhan. Karena-Mu, haleluya. Terima kasih. Shalom jemaat MDC Medan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Meskipun harus dilakukan secara online, kami tahu bahwa kasih dan kuasa-Mu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kami melalui apapun ya Tuhan. Kami percaya Engkau saat ini juga bersama-sama dengan kami. Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini. Di mana kami boleh terhubung satu tempat ibadah di tempat ini. Kami percaya Engkau nyata, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik setiap kami di dalam kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami bukan cuma menjadi penyampai dan pendengar yang baik,
tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Di bulan Februari ini, MDC Medan mengambil tema iman. Nah, bicara tentang iman, di minggu pertama kita sudah belajar tentang tindakan iman. Di minggu kedua kita belajar ketekunan di dalam iman. Dan yang ketiga, hari ini, di minggu ketiga kita belajar semua karena iman. Ini mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Martin Luther, sola fide, semua karena iman. Nah, bicara tentang iman, Bapak Ibu sekalian, hidup di dalam kerajaan Allah adalah hidup karena iman. Dimulai dari iman, kita berjalan dalam iman, dan menjangkau masa depan dengan iman. Segala sesuatu dari kehidupan orang percaya selalu sangkut pautnya kepada iman. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang murid Tuhan Yesus yang sudah mengikuti Yesus namun kemudian dia ragu dan tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Siapa dia Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu pasti sudah langsung tahu siapa namanya. Ya, dia adalah Thomas. Dia adalah murid Tuhan Yesus yang kemudian tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Mari kita membaca sama-sama di dalam perikop di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 berkata, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali ke dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bicara tentang perikop yang barusan kita baca tadi Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini terjadi terpaut 8 hari dari peristiwa sebelumnya, di mana kalau kita membaca di dalam Yohanes 20 ayat 19 kita dapat melihat bahwa Yesus bertemu dengan murid-muridnya di dalam sebuah rumah yang terkunci. Mengapa terkunci? Karena mereka ketakutan. Ketika Yesus mati, mereka semuanya sepertinya kehilangan iman mereka. Mereka ketakutan, mereka berada dalam sebuah rumah dan pada saat Yesus bangkit, Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Thomas adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus. Dan kalau kita membaca di dalam perikop yang kita baca, dikatakan Thomas juga disebut sebagai Didimus. Thomas di dalam bahasa Aram, Didimus di dalam bahasa Yunani sama-sama memiliki pengertian kembar. Jadi kita nggak pernah tahu Thomas itu kembar dengan siapa, tapi pengertian daripada kata Thomas adalah kembar. Bicara tentang iman, iman di dalam bahasa Yunaninya yaitu pistis. Dan percaya atau pisteo itu adalah kata kerja. Kalau iman adalah kata benda, percaya itu adalah sebuah kata kerja. Jadi iman itu harus aktif Bapak Ibu sekalian. Iman itu harus dengan tindakan, tidak bisa pasif. Ya, iman atau percaya kita itu adalah sebuah kata kerja. Nah, kenapa kita bisa mempercayai Tuhan? Karena Tuhan bisa dipercaya Bapak Ibu. Percaya, kenapa dia bisa dipercaya? Karena dia adalah Allah yang mampu dan Allah yang mau memenuhi janjinya di dalam kehidupan kita. Kalau manusia belum tentu bisa dipercaya dan belum tentu kita bisa beriman kepada manusia. Oleh karena itu, iman sesungguhnya hanya kita letakkan kepada pribadi yang dapat kita percayai, yaitu Yesus, karena dia mampu dan dia mau memenuhi setiap janjinya di dalam kehidupan kita. Di dalam perikop yang kita baca tadi, bicara tentang Thomas yang ragu-ragu bahwa Yesus sudah bangkit. Meskipun dia ragu, namun kita bisa belajar ada 3 hal yang bisa kita pelajari di dalam perikop yang kita baca. Yang pertama, kita bisa melihat adanya ketidakpercayaan di dalam perikop ini. Kalau kita membaca di ayat yang ke-25, Yohanes 20 ayat 25 berkata, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan.
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu sekalian, Thomas mengikuti Yesus 3,5 tahun, namun ketika Yesus bangkit, Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau kita menganalisa mengapa Thomas menjadi pribadi yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, maka kita dapat menemukan dua alasan. Alasan yang pertama, kenapa Thomas tidak percaya? Karena Thomas tidak hadir pada saat Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya di pertemuan yang pertama sekali. Di saat itu Thomas tidak ada di situ. Ketika murid-muridnya berkumpul, Thomas tidak berkumpul di situ. Kenapa? Besar kemungkinan karena Thomas kecewa, Thomas berpengharapan besar sama Tuhan Yesus, tapi dia tidak menyangka seorang juru selamat Mesias harus berakhir, harus menjalani jalan yang begitu ekstrim. Dia harus mati. Dan janji akan kebangkitannya tidak mudah dia percayai. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Bapak Ibu sekalian, ketika Thomas tidak hadir di dalam pertemuan pertama itu, dia kehilangan banyak hal baik. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 20 ayat 19 dan 21, di mana Yesus pertama kali muncul, Yesus mengatakan damai sejahtera kepada mereka. Thomas kehilangan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Bahkan Yesus juga memberi mereka dengan Roh Kudus, lalu kemudian memberikan mereka otoritas. Sehingga ketika mereka mengampuni dosa orang lain, maka dosa orang lain bisa diampuni. Ketika Thomas tidak hadir dalam pertemuan, di mana murid-murid hadir pertama kali waktu itu, dan Yesus hadir di situ, Thomas kehilangan banyak hal. Thomas kehilangan banyak hal-hal yang baik di dalam pertemuan itu karena dia tidak hadir. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang percaya, kita perlu ingat bahwa selalu ada berkat di balik setiap pertemuan, di balik setiap persekutuan dan ibadah kita. Itulah sebabnya dalam Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau Thomas hadir waktu itu, maka besar kemungkinan Thomas tidak akan menjadi Thomas yang kita kenal hari ini. Menjadi Thomas peragu yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit daripada kematian. Kita perlu ingat bahwa ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Setiap kali ada kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya, baik melalui secara onsite maupun online Bapak Ibu sekalian, sebisa mungkin jangan sampai kita kehilangan momentum dan kesempatan itu. Karena selalu ada berkat di balik setiap persekutuan dengan orang-orang percaya. Selain tidak mendapatkan hal yang baik, Thomas juga mendapatkan hal yang buruk. Kenapa saya bilang demikian? Pada waktu murid-murid yang lain menyaksikan kepada Thomas bahwa Yesus sudah bangkit, Thomas tidak mau diyakinkan dan tidak mau percaya meskipun sudah 10 murid yang lain sudah berkata menyaksikan bahwa Yesus bangkit dan hadir di tengah-tengah mereka. Kita perlu tahu bahwa salah satu sarana untuk pertumbuhan iman kita adalah melalui persekutuan. Mari jangan sampai kita kita tidak mengikuti persekutuan apapun. Baik itu persekutuan doa, kesan maupun ibadah kita. Baik yang dilakukan secara onsite maupun secara online. Nah, hal kedua yang membuat Thomas itu tidak percaya adalah karena memang Thomas pada dasarnya adalah seorang yang pesimis. Dia adalah seorang skeptis dan negative thinking tentang hal apapun. Sehingga dia tidak mudah percaya kepada sesuatu begitu saja. Kalau kita bisa melihat peristiwa Lazarus di mana Yesus mau pergi ke tempat Lazarus berada. Lalu karena tempat itu adalah tempat di mana Yesus pernah hampir dilempar batu. Lalu kemudian Thomas berkata bahwa marilah kita pergi untuk juga mati bersama-sama dengan dia. Komentar daripada Thomas adalah komentar yang negatif, yang skeptis, yang pesimis. Bahkan ketika berusaha menjelaskan rencana kepergiannya 3 kali bahwa Yesus berkata bahwa aku akan mati, aku akan pergi ke tempat yang kamu tidak tahu. Lalu Thomas juga kasih komen yang pedas. Thomas kasih komen di dalam Yohanes 14 ayat 5 dikatakan, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dan bahkan peristiwa yang tadi kita baca, perikop yang tadi kita baca tadi, bicara tentang
kebangkitan Yesus, Thomas pun kembali mengungkapkan kalimat-kalimat yang pedas, kalimat-kalimat yang skeptis. Dia mengaku bahwa kalau dia tidak mencucukkan jarinya di bekas lubang paku dan tangannya di bekas lambungnya, maka dia sekali-kali tidak mau percaya. Thomas adalah seorang yang pesimistis, Thomas adalah seorang yang skeptis dan tidak mudah percaya. Rasanya berwaktu bersama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih tidak membuat pola pikir Thomas yang pesimistis dan kemudian yang tidak mudah percaya itu kemudian berubah. Ternyata apa yang telah dialami selama ini belum juga membuat pribadi Thomas menjadi pribadi yang baru. Poin yang pertama yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah ada ketidakpercayaan yang kita lihat di situ. Dari seorang murid bahkan. Dan poin nomor 2, kita bisa melihat bahwa ada iman yang benar yang kita bisa pelajari yang Yesus tunjukkan kepada murid-murid pada waktu itu. Dikatakan Yohanes 20 ayat 25, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi bicara tentang iman yang Yesus katakan ini, iman yang percaya sebelum melihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 4 tipe orang di masa Tuhan Yesus. Ada tipe yang pertama adalah mereka yang melihat dan percaya. Itu bicara tentang murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ketika melihat kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus hadir tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Mereka kemudian percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Maria Magdalena yang ketemu dengan Yesus di kuburan, lalu Maria Magdalena pun percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus adalah Tuhan. Mereka melihat dan percaya. Yang kedua tipe orang adalah mereka melihat tapi tidak percaya. Ini bicara tentang ahli Taurat dan orang Farisi di masa itu. Mereka melihat apa yang Yesus lakukan. Mereka mengetahui apa kuasa yang Tuhan berikan, kuasa yang dijalankan oleh Tuhan Yesus melalui kehidupannya sehari-hari. Namun mereka tetap juga tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Yang ketiga, ada tipe orang yang tidak melihat dan tidak percaya. Inilah Thomas yang kita pelajari hari ini. Dia tidak melihat, oleh karena itu dia tidak percaya. Namun kata Tuhan, dalam ayat yang tadi kita baca tadi dikatakan ada tipe yang keempat. Yaitu tipe mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan firman ini ditujukan kepada kita saat ini Bapak Ibu sekalian. Kita tidak melihat namun kita percaya. Dulu saya berpikir bahwa yang paling berbahagia itu adalah mereka yang hidup di zaman Tuhan Yesus. Karena mereka melihat Yesus muka dengan muka. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Tapi justru Yesus mengatakan kepada kita melalui firman yang kita baca hari ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita perlu berbahagia Bapak Ibu sekalian. Meskipun kita tidak melihat namun kita percaya. Seringkali dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, kita ini sering percaya padahal kita belum tahu semuanya tapi kita sudah percaya. Misalkan contoh Bapak Ibu sekalian, kalau kita naik pesawat kita nggak pernah mengecek tuh apakah pilotnya ada 2 atau cuma 1. Atau bannya sudah terisi angin atau tidak, atau afturnya penuh atau tidak. Kita percaya saja, kita beriman saja bahwa pesawat itu akan nyampe ke tempat yang kita tuju. Kita nggak melihat, tapi kita percaya. Tapi kenapa Thomas dia perlu melihat untuk percaya? Atau juga misalkan kursi yang saya duduki ini nih. Saya duduk kursi ini karena saya langsung percaya bahwa kursi ini dapat menopang berat badan saya. Saya tidak mengukur kapasitas atau kekuatan fondasi daripada kursi ini. Saya tidak mengukurnya juga membandingkannya dengan berat badan saya. Apakah berat badan saya ini bisa ditopang oleh kursi ini. Namun kemudian saya percaya saja bahwa kursi ini bisa menopang saya. Setiap hari kita melakukan tindakan-tindakan iman, tapi ketika itu dihadapkan kepada firman Tuhan, kita lebih percaya fakta daripada percaya firman Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu pelajari dari perikop yang kita baca ini bicara tentang Thomas. Yesus ingatkan bahwa lebih berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya teringat dengan sebuah kisah. Ketika ada orang bertanya iman itu seperti apa, ada seorang yang mengatakan kisah ini. Ada sebuah rumah yang terbakar, lalu kemudian ada seorang anak kecil yang berada di lantai 2, terjebak oleh api. Lalu kemudian dia berada di dekat jendela karena pengen meminta pertolongan dari orang banyak. Dan ketika dia meminta pertolongan itu, dia mendengar suara bapaknya dari bawah. Kata bapaknya,
Ayo nak, loncat nak. Loncat dari jendela itu nak. Bapak ada di bawah, Bapak akan menangkap engkau. Kata anak itu, Pak, saya nggak bisa lihat Bapak. Yang saya lihat cuma api dan asap. Kata Bapak itu, nak, tapi Bapak bisa lihat kamu. Dan itu yang paling penting. Kalau kamu loncat, Bapak pasti bisa tangkap kamu. Akhirnya sang anak loncat karena dia percaya kepada bapaknya meskipun dia nggak melihat bapaknya. Dan akhirnya anak itu bisa selamat ditopang oleh bapaknya. Bukankah demikian dalam kehidupan kita sama Tuhan? Bukankah meskipun kita nggak bisa melihat Tuhan, yang paling penting adalah Tuhan bisa melihat hidup kita. Dan inilah yang menjadi modal kepercayaan kita. Meskipun kita nggak bisa melihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, tapi kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang supaya kita bisa mengerti, kita perlu percaya. Tapi ada juga beberapa hal yang kita perlu percaya dulu, baru kita bisa mengerti. Jangan dipatok semuanya, aku harus mengerti dulu, baru aku percaya. Rasanya apa yang terjadi sama hidupku ini aku gak bisa mengerti. Sama seperti Thomas mungkin, dia kecewa. Kenapa juru selamat datang harus endingnya demikian, mati di atas kayu salib. Seperti sebuah kekalahan besar, gak masuk akalnya dan butuh 8 hari untuk dia bisa mengalami fase penyangkalan diri, denial, fase acceptance, penerimaan, baru fase move on, baru kemudian dia kembali lagi ke dalam persekutuan itu. Ada banyak orang kenapa tidak datang persekutuan, karena mereka kecewa sama Tuhan, karena mereka marah sama Tuhan, mereka gak ngerti cara dan jalan pikirannya Tuhan, sehingga mereka kemudian keluar dari persekutuan, mereka menghindar daripada ibadah-ibadah yang ada. Kita perlu ingat, Bapak Ibu sekalian, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan kepada kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika yang terlihat tidak sesuai dengan yang kita harapkan, memang kita bisa saja kecewa, memang iman kita bisa goyang, tapi hari ini kita mau belajar, meskipun kita nggak bisa melihat sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mau dan mampu memenuhi setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Semakin besar jarak antara harapan dengan kenyataan, semakin besar juga potensi kekecewaan kita. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang pernah kecewa sama Tuhan atau yang masih kecewa sama Tuhan sampai hari ini. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian bahwa harapan Tuhan dalam kehidupan kita jauh lebih besar daripada harapan yang pernah kita buat untuk diri kita sendiri. Di masa Yesus mati, kita bisa melihat semua iman daripada murid-murid goncang. Kita tahu bahwa ada 2 orang murid yang keluar dari Yerusalem ke jalan Emmaus. Mereka keluar karena apa? Karena harapan mereka serasanya hilang. Lalu Yesus muncul di tengah-tengah perjalanan mereka. Dan ketika mereka mengenali itu siapa Yesus, lalu kemudian mereka balik kembali menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka yang tadinya sudah hopeless, mereka sudah pengen lari daripada pusat kegerakan. Namun mereka kembali lagi. Kalau kita melihat bagaimana murid-murid Yesus, mereka ketakutan, mereka hidup di dalam sebuah rumah dengan pintu yang terkunci. Namun Yesus muncul di situ dan memberikan damai sejahtera kepada mereka 2 kali. Di dalam pertemuan yang pertama, bahkan menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan memberikan mereka otoritas untuk mengampuni dosa. Bahkan kita lihat Thomas yang kita baca hari ini, dia nggak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan bahkan kalau kita melihat di Yohanes 21, murid-murid Yesus kembali lagi menangkap ikan, menjala ikan lagi. Padahal Tuhan memanggil mereka untuk menjala manusia. Tapi karena mereka merasa Yesus tidak pasti, lalu kemudian mereka kembali lagi kepada kehidupan lamanya. Padahal jauh sebelum Yesus mati dan Yesus bangkit, Yesus sudah berkata kepada mereka. Yesus sudah kasih tahu 3 kali tentang kematian dia. Tentang dia akan pergi dan dia akan bangkit lagi. Namun mereka murid-muridnya tidak percaya. Di dalam Matius 26 ayat 31 bahkan Yesus berkata kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab akan ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Jadi Tuhan sudah kasih tahu mereka bahwa iman mereka mungkin akan tergoncang. Tapi mereka nggak boleh stop dengan iman yang tergoncang itu. Mereka harus tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah ada peristiwa-peristiwa, kejadian, sakit penyakit, musibah yang membuat iman kita tergoncang saat ini?
Marilah kita teruskan iman kita di hadapan Tuhan. Jangan menyerah, jangan stop sampai di sini. Ingat, iman kita tidak tergantung kepada fakta dan kenyataan yang kita hadapi. Iman kita bergantung berdasarkan kepada firman Tuhan dan kepada pribadinya yang dapat kita percayai. Karena Dia mampu dan Dia mau memenuhi setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seringkali kita ini lebih dipengaruhi penglihatan kita daripada kepercayaan kita. 2 Korintus 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Pertumbuhan rohani Bapak Ibu terjadi ketika kita mulai memperhatikan yang tidak kelihatan dan kita fokus kepada hal yang tidak kelihatan daripada sekedar apa yang terlihat. Kita harus tetap beriman meskipun kita belum melihat campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau bicara tentang iman, kita bisa belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Meskipun mereka di tengah-tengah titik di mana mereka harus antara hidup dengan mati, namun mereka tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka berkata dalam Daniel 3:17 ayat 18 dikatakan 18-nya, tetapi seandainya tidak, seandainya jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18-nya dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaknya Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi mereka hidup karena percayanya kepada Tuhan. Bukan soal masalah mereka melihat pertolongan Tuhan atau tidak. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah masa pandemi ini, marilah kita membangun iman kita yang kokoh. Bukan dari apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak meninggalkan kita. Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita. 1 Petrus 1 ayat 8-10 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Meskipun kita enggak melihat Dia, kita mengasihi Dia. Meskipun kita enggak melihat Dia, kita percaya dan bahkan bergembira karena sukacita yang tidak terkatakan. Marilah kita hari ini belajar terus percaya, bergembira karena sukacita yang tidak terkatakan, dan kita mengasihi Tuhan melalui kehidupan kita. Poin nomor 3, poin yang terakhir, apa yang bisa kita dapatkan dari perikop ini? Yang pertama, tadi kita sudah bisa melihat ada ketidakpercayaan di situ. Poin nomor 2, kita bisa melihat bahwa ada iman yang benar yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yaitu bahwa iman yang benar adalah iman yang percaya sebelum melihat. Yang melihat namun tetap percaya. Dan yang ketiga, poin yang terakhir adalah ada kasih karunia kita lihat di situ. Ada anugerah Tuhan yang kita lihat di situ. Kalau kita melihat membaca kembali dalam perikop yang tadi Yohanes 20 ayat 26-28 dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan janganlah engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu sekalian, di pertemuan pertama Thomas tidak hadir. Tapi di saat di mana Thomas hadir, Tuhan menunjukkan diri lagi. Tuhan menampakkan diri lagi kepada Thomas. Karena Tuhan tahu bahwa Thomas perlu melihat Dia supaya percaya. Sama seperti murid-murid yang lain. Iman merupakan pintu yang membawa kita ke dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita membaca dalam Roma 5 ayat 2 dikatakan oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kepercayaan dia meskipun sudah mulai goyah, namun karena imannya kepada Tuhan, Tuhan yang luar biasa memberikan anugerahnya dalam kehidupan Thomas. Tuhan hadir lagi spesial untuk Thomas. Ketika Yesus hadir di pertemuan yang kedua, Tuhan mengatakan damai sejahtera bagimu. Langsung Yesus berurusan dengan Thomas.
Langsung Thomas, silahkan cucukkanlah jarimu di bekas lubang pakuku, tanganmu di dalam lambungku, supaya kamu jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Luar biasa. Yesus datang muncul untuk deal dengan Thomas. Yesus datang mencari Thomas. Itu adalah anugerah yang besar. Melihat sikap Thomas, Yesus tidak marah. Malah dia datang memberikan tantangan. Ayo, cucukkanlah jarimu di tanganku ini dan juga di lambungku. Kita perlu berdoa untuk orang-orang yang seperti Thomas yang ada di dalam sekitar kita, Bapak Ibu. Mungkin kita pernah mengenal ada orang yang berkata bahwa kalau aku sembuh, aku percaya kepada Tuhan. Kalau aku begini, mereka melihat dulu baru percaya. Mari kita juga berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan juga memberikan anugerahnya kepada mereka. Sehingga mereka pun Tuhan beri anugerah sama seperti Thomas. Sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Luar biasa kasihnya Tuhan dalam kehidupan Thomas. Meskipun Thomas sudah kecewa, Thomas bahkan tidak percaya kepada Yesus. Namun Yesus memberikan anugerahnya yang besar. Yesus datang sekali lagi dalam kehidupan Thomas. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat pengakuan Thomas tadi dalam Yohanes 20-28 dikatakan, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Thomas. Yesus hadir menampakkan dirinya dalam kehidupan Thomas. Adalah sebuah anugerah dan kasih karunia yang begitu besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan Thomas. Thomas bahkan dikatakan Thomas akhirnya percaya bahwa Yesus bangkit. Dan bukan cuma bangkit, Thomas memanggil Yesus itu Tuhan dan Allahnya. Sungguh ironis Bapak Ibu. Ternyata pernyataan iman yang paling mendalam dalam perjanjian baru. Pernyataan iman yang paling jelas tentang ketuhanan dan kealahan Yesus. Itu dihasilkan dari seorang peragu dan orang yang tidak percayakan kebangkitan Yesus yang bernama Thomas. Thomas yang tidak percaya itu namun bisa mendeskripsikan imannya dengan begitu jelas. Yesus, engkaulah Tuhanku dan Allahku. Itu sebuah pernyataan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Meski Thomas terlambat percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Meskipun murid-murid yang lain duluan percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Namun pernyataan iman yang sejelas itu diungkapkan oleh seorang Thomas yang terlambat percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada kata telat untuk mempercayai Tuhan Yesus Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan mengatakan yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Thomas meskipun telat namun dia akhirnya mengungkapkan satu pernyataan iman yang paling detail, yang paling jelas tentang ketuhanan dan kealahan Yesus. Dan bahkan Yesus tidak menolak pengakuan daripada Thomas ini. Yesus menerimanya dan ini menandakan bahwa Yesus memang adalah Tuhan dan Allah dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat akhir daripada kehidupan Thomas, sungguh menarik sekalian. Ternyata Thomas yang kita kenal sebagai seorang peragu dan tidak percaya itu tidak selamanya menjadi seorang yang peragu. Tidak selamanya menjadi seorang yang skeptis. Tidak selamanya menjadi seorang yang negatif. Namun justru dia akhirnya menurut catatan sejarah, tradisi gereja maupun catatan sejarah Eusebius, kita bisa mengetahui bahwa Thomas menjadi seorang penginjil misionaris ke India. Dan bahkan ada 7 gereja yang dipercaya sebagai peninggalan Thomas. Dan Thomas akhirnya mati martir di India. Dia ditikam dengan tombak di India oleh orang-orang penyembah berhala pada masa 72 Masehi. Dia mati martir di situ. Dan bahkan di replika kuburnya itu tertulis, ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God. Luar biasa. Ternyata Thomas yang kita kenal, yang kita selalu, kalau kata Thomas muncul langsung di dalam pikiran kita muncul adalah tidak percaya. Seorang peragu. Tapi akhir hidupnya adalah seorang yang bukan peragu. Tapi seorang yang yakin betul bahwa apa yang dia sembah, apa yang diikuti adalah Allah yang benar. Yang dia panggil dengan ya Tuhanku, ya Allahku. Luar biasa. Kalau kita saat ini ragu kepada Tuhan. Saya berdoa bahwa kita tidak selamanya ragu. Sama seperti Thomas, justru kita bisa semakin yakin, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan.
dan Allah dalam kehidupan kita. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 ditutup dengan ini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Saat ini kalau ada hal-hal yang membuat imanmu tergoncang Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita ragu karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita seakan-akan kita tidak melihat campur tangan Tuhan. Kita tidak melihat jalan Tuhan di situ. Kita nggak bisa melihat tangan Tuhan di situ. Namun ingatlah bahwa dia adalah pribadi yang dapat kita percayai. Karena dia adalah pribadi yang mampu dan mau memenuhi setiap janjinya di dalam kehidupan kita. Mari kita bangun hidup kita. Bukan dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita percayai. Karena ingat bahwa hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup karena iman. Dimulai dengan iman, berjalan dengan iman, dan kita mencapai masa depan, menggapai masa depan juga dengan iman. Dan kita perlu ingat kata Yesus kepada kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iman adalah sesuatu yang bertumbuh juga Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, sarana pertumbuhan iman yang dimana kita harus ikuti yang pertama adalah kita perlu membaca firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, sebab pendengaran oleh firman Kristus. Kita perlu berdoa yang kedua. Dan yang ketiga kita perlu bersekutu satu sama dengan yang lain. Jangan sama seperti Thomas. Di mana murid hadir, dia nggak hadir. Akhirnya dia kehilangan berkat yang banyak. Dan bahkan dia menjadi keras hati karena tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan terakhir kita perlu belajar bersaksi. 4 hal ini adalah sarana di mana kita bisa membangun iman kita. Kita perlu membaca firman Tuhan, kita perlu berdoa, dan kita perlu bersekutu dan bersaksi sehingga iman kita bisa semakin bertumbuh. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh belajar daripada murid-Mu Thomas ya Tuhan. Bahwa meskipun dia pernah tidak percaya kepada Engkau, namun kemudian dia menjadi orang yang betul-betul percaya sungguh-sungguh. Bahkan memberikan kehidupannya untuk memberitakan Injil di India ya Tuhan. Tuhan, kami mau belajar seperti iman yang Kau ajarkan. Bahwa iman yang benar adalah iman yang percaya sebelum melihat. Meskipun kami belum melihat pertolongan Tuhan. Meskipun kami belum melihat campur tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau telah melihat kami. Engkau mengerti keadaan kami. Dan Engkau adalah Allah yang mampu dan mau memenuhi setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tolong kami sehingga setiap kami semuanya boleh bukan cuma menjadi pendengar saja tapi juga menjadi pelaku daripada firman-Mu yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Dan hidup kami semakin membawa banyak orang boleh datang mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa di dalam satu nama yang luar biasa, nama yang ajaib, nama yang olehnya kami boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Mari kita bersorak lebih lagi untuk Tuhan kita. Yes. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan dan saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, yeah. Allah yang perkasa, perkasa selamanya. Oh, 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 oh.
kekuatan hidupku, takkan gentar. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku sorakan haleluya, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, serahkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, disorakan haleluya. Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini yang kau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah menguatkan, memampukan saudara Bapak Ibu yang terkasih dimanapun engkau berada. Biarlah penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha. Biarlah berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan kau hidup di dalam anugerahnya, kemurahan hatinya, kebaikannya senantiasa. Biarlah apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku angkat tanganku,